Baiklah adik-adik, dalam pertemuan sekarang kita akan belajar tentang skala ya. Oke, belajar tentang skala. Tentunya adik-adik tidak asing lagi dengan skala ya, karena kita sudah belajar di pas waktu SD. Oke, kita lihat skala itu apa ya. Nah, skala itu kita lihat dari segitiga yang namanya segitiga ajaib. Nih, segitiga ajaibnya kayak gini ya. Oke, gambarkan. Nah, kita bisa bentuk dua segitiga ajaib. Oke, nah ini biasanya untuk skala ini dilambangkan dengan huruf S. Lalu di sini ada UG, di sini US, atau boleh ini S, di sini JP, di sini JS. Artinya apa? Kalau di sini skala, ukuran gambar, ukuran sebenarnya. Nah, kalau di sini apa nih? Jarak pada peta, skala, jarak sebenarnya. Nah, kalau dilihat dari segitiga ajaib ini, kalian bisa mengetahuinya. Kalau kita untuk untuk mencari skala, skala itu adalah kita tinggal tutup nih S-nya. Jadi skala itu tinggal apa di sini? Ada UG, ada US. Kalau posisinya atas bawah berarti itu namanya perbandingan, gitu ya. Jadi boleh kita tuliskan S itu sama saja dengan apa? UG dibagi dengan US. Artinya apa di sini? Bahwa skala itu adalah perbandingan antara ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya, atau boleh dikatakan kalau dalam segitiga ajaib yang satunya ini adalah skala itu apa? Jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Oke. Nah, berikutnya kalau kita misalkan mau mencari yang lain selain skala ya. Taruhlah kita misalkan di sini sekarang akan mencari ukuran gambar. Ukuran gambar ingat sama saja dengan jarak pada peta. Berarti kalau kita mencari ukuran gambar kita tinggal tutup UG-nya. Tinggal apa di sini? Berarti tinggal S dan US. S itu apa? Skala. Skala karena posisinya adalah sejajar berarti ini kali. Ingat tadi kalau misalkan posisinya atas bawah dibagi, kalau posisinya misalkan sejajar ini dikali. Berarti UG itu adalah sama dengan skala dikalikan dengan ukuran sebenarnya. Oh ya. Jadi UG ukuran gambar sama dengan apa? Skala dikalikan dengan ukuran sebenarnya. Ya. Nah, tapi yang harus diingat di sini adalah dalam penulisan skala. Nah, ini kan saya taruh sini aja ya. Skala itu biasanya kan dalam bentuk apa? A banding B. Nah, dalam penulisan A banding B, untuk mengerjakan nanti si soal-soalnya, tulis aja dalam bentuk A per B. Sama aja ya, A banding B itu akan sama dengan apa? A per B. Oke. Nah, kita lihat satu lagi. Berarti kalau nanya ukuran sebenarnya, tadi ingat tinggal apa? Tinggal tutup. Ukuran sebenarnya berarti tutup US-nya. Kalau kita tutup US-nya misalkan dengan ini aja deh, biar lebih mudah. Nah, US-nya kita tutup berarti tinggal apa? Nah ini aja. US ditutup berarti tinggal apa? Tinggal UG dengan S. Posisinya atas bawah. Berarti atas bawah di apa? Dibagi ya. Jadi kalau US itu sama dengan ukuran gambar dibagi dengan skala. Nah, ingat tadi penulisan skala apa? A banding B atau A per B ya. Tuh, ingat. US sama dengan ukuran gambar dibagi dengan skala. Sekali lagi, kalau kita cari S berarti tinggal tutup yang S-nya, posisinya atas bawah berarti tinggal dibagi. Kalau nyari UG, tutup UG-nya berarti sejajar dikali. Kalau nyari US itu tinggal apa? Nah, kalau nyari US itu tinggal UG dibagi dengan S ya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Ini ingat sama ya, mau S di sini yang segitiga yang pertama maupun yang kedua sama ya. Ukuran gambar itu setara dengan jarak pada peta, ukuran sebenarnya itu dengan jarak sebenarnya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya kayak gini misalkan ya. Oke, kita atasin dulu. Nah, misalkan kayak gini.
contoh soal ya. Dua kota, misalkan ada dua kota berjarak nih ya, berjaraknya misalkan 120 km. Jauh ya, 120 km. Oke. Jika kedua kota itu digambar pada peta, pada peta dengan skala. Ini nih, dengan skalanya berapa ya? Kita coba 1/600.000. Nah, ya, skalanya 1/600.000. Oke, tentukan apa berarti? Yang belum ada. Jarak ya? Oke. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta. Gimana tuh? Dua kota berjarak 120 km. Jika kedua kota itu digambar pada peta dengan skala 1/600.000, tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta. Ya, nanti kita coba jawab ya. Jawab. Nah, ini diketahui apa nih? Dua kota berjarak 120 km. Ada 120 km, berarti ini ukuran sebenarnya atau jarak yang sebenarnya ya. Jarak yang sebenarnya kita pakai CS berarti ya. Berarti jarak sebenarnya berapa tuh? 120 km. Yang kedua, skalanya. Skalanya yaitu berapa? 1/600.000. Nah, ditanyanya apa sekarang? Yang ditanyanya adalah jarak kedua kota tersebut pada peta, berarti JP. Oke. JP. Kita tinggal lihat segitiga ajaibnya ya. JP. Ini kan JP berarti skala kali JS. Ingat penulisan skala ya. Berarti sini JP sama dengan apa? Skala dikalikan dengan JS. Oke. Skalanya ingat penulisannya tinggal ke bawahin bagi. Berarti 1/600.000 dikali jarak sebenarnya berapa? 120 km. Nah, biasanya kan kalau peta itu satuannya apa? Sentimeter. Maka ini harus dirubah dulu nih. Dari kilometer dirubah dulu ke sentimeter. Jadinya berapa nih? 120 kali 1 jadi 120 km. Ingat, kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir gitu ya. Berarti ada 5 tuh. Kucing hitam dalam mobil, desi centil. Nah, ada 5 kan? Tambahin 0 aja. 5, 1, 2, 3, 4, 5 per 600.000. Nah, ini kan ada yang sama tuh. Tuh 2, 3, 4, 5 serot. Tuh 2, 3, 4, 5 serot. Tuh tinggal berapa nih? 120 dibagi 6. 12 bagi 6 berapa? Betul, 2. Ada nolnya 1, 20 cm. Jadi jawabannya berapa? 20 cm. Oke, paham? Oke. Kalau tadi contoh 1 sudah ya. Contoh 1 itu tentang mencari ukuran gambar atau jarak pada peta. Oke, kita coba sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang berikutnya ya, yang kedua. Misalkan gini ya, contohnya gini deh. Kertawinangun. Nah, Kertawinangun dan mana ya, Pancalang aja ya. Kertawinangun dan Pancalang misalkan berjarak
berapa ya, 2,5 deh, 2,5 km. Tapi pada peta misalkan hanya berjarak 2 cm. Nah, yang ditanyakannya adalah berapa skala yang digunakan, gitu ya. Berapa skala yang digunakan. Oke. Nah, kita coba jawab ya. Jawab. Oke, nah di sini lihat jarak Kertawinangun dan Pancalang berjarak berapa? 2,5 km. Berarti ini apa ini? Ini berarti jarak yang sebenarnya. Ya, satuannya kilometer tuh. Saya tuliskan ya supaya lebih mudah nih. Jarak sebenarnya sama dengan 2,5 km. Yang kedua apa? Tapi pada peta hanya berjarak. Nah, sekarang pada peta nih JP-nya 2 cm. Jarak sebenarnya 2,5 km, jarak pada peta 2 cm, yang ditanyakan skala. Skala apa? Ini. Skala itu adalah ukuran gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya. Atau skala itu apa? Jarak pada peta dibagi dengan jarak yang sebenarnya ya. Jarak pada peta dibagi dengan jarak yang sebenarnya. Nah, kalau pembagian berarti di sini satuannya harus sama. Kalau ini kilometer, ini sentimeter, berarti lebih mudah kita mengubah yang kilometer ke dalam bentuk sentimeter. Ingat, kilometer, sentimeter tadi. Kucing hitam dalam mobil Desi centil, berarti nambah nolnya 5 ya. Kita tambahin nolnya 5 di sini jadi 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada koma sini, berarti hilangin 1. Jadi 2, 250.000 cm ya. Tinggal masuk ini. JP-nya berapa? 2 cm banding dengan jarak sebenarnya berapa? 250.000 cm. Tuh, gitu ya. Nah, sekarang ini sentimeternya sama kan? Red. Tuh. Gitu ya. Sekarang yang 250 kita bagi 2 aja masing-masing ya. Berarti kalau 2 dibagi 2 berapa? 2 dibagi 2 berarti sama dengan berapa? Betul, 1. 250 bagi 2? Pintar, 125.000. Jadi skalanya berapa? 1 banding 125.000. Oke, sip. Paham ya? Ingat skala apa? JP dibagi JS, tapi satuannya harus sama. Kalau yang 1 km, yang 1 cm lebih mudah kita bikin menjadi sentimeter ya. Tinggal dibagi deh. Nah, adik-adik, kita lihat contoh yang terakhir, yaitu contoh yang ketiga ya. Kita coba contoh yang berikutnya, yang terakhir ya. Biasanya di soal ada seperti ini. Misalkan kita punya persegi panjang. Ya, anggap ini gambar terbagus. Persegi panjang misalkan 1 banding 300 ya, 3.000 deh. Oke, di sini misalkan panjangnya 5 cm, lebarnya 2 cm. Nah, yang ditanyakan misalkan berapakah luas yang sebenarnya ya. Ditanyakan apa? Luas sebenarnya. Nah, soalnya kayak gini nih. Jadi ada suatu denah 1 banding 3.000, panjangnya 5 cm, ininya 2 cm. Yang ditanyakan adalah luas sebenarnya. Coba kita jawab ya. Jawab. Cara jawabnya kayak gini. Ini nggak bisa kayak gini, misalkan kan ini persegi panjang ya. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar 5 kali 2 lalu dibikin menjadi yang sebenarnya, tidak. Tetapi caranya ingat, kalau nanya luas sebenarnya ini harus diketahui ukuran-ukuran yang sebenarnya dulu. Berarti cari yang
sebenarnya dulu ya. Nah, berarti ukuran sebenarnya apa nih? Ingat rumusnya di atas. Ukuran sebenarnya apa? UG dibagi dengan US ya. UG dibagi dengan S. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat yang panjang dulu. Panjang sebenarnya adalah UG. Di sini UG-nya berapa? 5 cm. 5 cm dibagi dengan skala. Skalanya 1/3000. Ingat penulisannya tinggal ke bawah ini ya, 1/3000. Kenapa dikebawahin supaya lebih mudah? Pembagian dalam bentuk pecahan itu tinggal di apa? Ini kan bentuknya pecahan nih. Pembagian dalam bentuk pecahan tinggal di apa? Kaliin kan? Jadi 5 cm dikaliin 3000. Ya. Berarti kan 3000 per 1 tuh. Berarti 5 kali 3. Jawabannya berapa? 15. Dalamnya 3. 1, 2, 3. Nah, biasanya dalam bentuk meter ya. Berarti kalau 1 meter berapa senti? 100 senti. Ini tinggal coret 2 ya. Jadinya berapa? 150 meter. Oke, itu panjang yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah tinggal cari yang lebar sebenarnya. Sama. Berarti lebar yang sebenarnya. Dengan cara yang sama seperti tadi, berarti ini lebarnya berapa nih? 2 cm dibagi dengan 1/3000. Bentar, ini tinggal dibalikin ya. Jadi 2 dikali 2 cm dikali 3000. Jawabannya berapa? 2 kali 3, 6000 cm. Ke dalam meter jadinya 60 meter. Nah, kalau udah ketemu dua-duanya, yang ini panjang yang sebenarnya ya, ini panjang sebenarnya 150 meter, ini lebar sebenarnya 60 meter, baru bisa dicari luasnya ya. Jadi, nah di sini. Jadi luas yang sebenarnya adalah berapa? Tinggal kaliin. Luas sebenarnya itu kan panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya. Berapa tuh? Panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya berarti tinggal 150 meter dikalikan dengan 60 meter ya. Tinggal kali ini 15 kali 6 berarti 60 ditambah 30. Berapa tuh? 90. Dan 02 tambahin deh. Nah, satuannya apa? Persegi. Jadi jawabannya berapa? 9000 meter persegi. Oke, sip ya. Sampai sini dulu. Terima kasih.